Bunda Susana membuka peta perjalanan film horor untuk kemudian hari ini kita mungkin punya film-film horor yang secara kualitas semakin baik dan lain-lain. Di sisi lain, ada seorang Susana yang making the pathway. Susana kehidupannya di dunia film sama di rumah itu sangat-sangat berbeda ya. Jauh banget lah antara bumi dan langit. Menarik sekali melihat film Susana, di mana Susananya juga kali ini tidak ditampilkan menjadi hantu atau makhluk tertentu gitu ya. Jadi itu yang luar biasa. Kalau orang lihat Susana di film, katakanlah dia main film Sundel Bolong gitu. Itu yang dilihat bukan Susana ya kan. Yang dilihat ya Sundel Bolong itu. Halo Kezoners, welcome back to Herspektif bareng gue Bernadetta Ginting. Dan hari ini di studio Herspektif sudah hadir kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Salah satu idola saya dari kecil juga, Mas Reza Rahardian. Halo. Dan Mas Cliff Sangrau. Apa kabar? Baik, dan terima kasih banyak. Sehat. Apa kabar? Aku manggil Mas Cliff nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Mas Cliff. Mas Cliff. Oke, gimana puasa hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Saya nggak puasa, saya Mas Katolik. Cliff Oh, kan nggak Katolik, puasa. ya. Saya Sama kita. puasa, Oke. alhamdulillah masih lancar. Masih lancar. Oke, ngomongin tentang film terbaru Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Gitu kan rencana rilis sekitar habis Lebaran ya, menemani kita dulu Lebaran ya. Akan rilis 18 Maret tahun ini, setelah Lebaran persis. Ya. Oke, sebenarnya trailer kan udah diputerin mana-mana, Sudah. sinopsis juga udah, mungkin sudah banyak yang baca. Tapi boleh nggak sih spill sedikit lagi tentang sinopsis dari film ini? Oke, jadi sebenarnya film Susana Santet Dosa di Atas Dosa adalah sebuah cerita yang menceritakan bagaimana seorang Susana menghadapi satu problem masalah keluarga yang ternyata berkaitan dengan relasi kekuasaan dengan seorang kepala desa bernama Bisman yang diperankan oleh Mas Cliff. Dan kemudian di film ini kita juga banyak membicarakan mengenai dendam. Jadi Susananya tidak bertransformasi kemudian menjadi sosok makhluk tertentu atau sosok tertentu, tapi tetap menjadi manusia. Oke. Gitu, jadi nggak ada transformasi menjadi hantu misalnya atau apa gitu ya, itu enggak gitu. Oke. Di film ini Mas Reza berperan sebagai? Saya berperan sebagai Pramuja. Pramuja adalah seorang anak muda yang berada di tempat itu, sedang memperjuangkan sesuatu, yaitu bagaimana dia berusaha untuk meyakinkan masyarakat di wilayah tempat mereka tinggal bahwa ada seorang pemimpin yang sepertinya sedang tidak berbuat adil kepada masyarakat sekitar gitu di desa tersebut. Diperankan oleh Mas Cliff sebagai Kepala desa. Kepala desa Bisman ya, Bisman, karakter kayak gitu. Bisman. Berarti jeda berapa tahun sampai akhirnya memutuskan untuk main film lagi, Mas Cliff? Sebetulnya di film Susana pertama dan kedua itu juga saya ikut main. Cuman hanya beberapa scene saja. Jadi tetap saya masih aktif di film. Cuman yang kebetulan di film Santet Dosa di Atas Dosa ini saya dapat peran yang lebih berarti. Gitu. Jadi kalau lepas dari dunia film tetap jalan, cuman ya numpang lewat lah. Tapi tetap krusial perannya kayak gitu kan. Nah, untuk cerita dari film yang kali ini itu terinspirasi dari kisah nyata atau bagaimana? Ya, monggo. Sebenarnya nggak terinspirasi dari kisah nyata sih. Ini film dari mulai Susana yang pertama, kedua, dan ketiga ini kan tetap diadaptasi, tidak berkesinambungan sebenarnya. Kecuali yang pertama dan yang kedua ya, Mbak. Tapi yang ketiga ini sebenarnya adalah satu babak lain yang baru, yang dulu juga pernah ada. Judul aslinya Santet ilmu pelebur nyawa. Dan yang kedua Santet Wanita Harimau. Oke. Jadi ini bukan sebuah kelanjutan dari yang pertama dan kedua. Ini universe yang berdiri berbeda sendiri gitu. Ya. Tadi kan sempat disinggung bahwa ini Susana ditampilkan sebagai sosok manusia gitu. Berarti nggak dandan-dandan serem gitu kan. Enggak, ya. Tapi tetap ada unsur horor dan mungkin juga menegangkannya gitu. Agak sedikit throwback ke belakang nih Mas Cliff gitu. Sebagai sosok perempuan, istri dan juga ibu gitu. Gimana sih sebenarnya Bunda Susana ini?
Jadi kalau Susana kehidupannya di dunia film sama di rumah itu sangat-sangat berbeda ya. Jauh banget lah antara bumi dan langit. Jadi kalau orang tahu keseharian Susana di rumah dan di film itu pasti orang kaget. Oke. Beda jauh gitu. Jauh bedanya itu gimana? Jadi kalau di rumah itu Susana dengan sosok yang lembut, centil, tampil apa adanya. Tapi kalau di perfilman Susana itu kan kalau dilihat sama orang kayak melihat apa sesuatu yang angker, ya kan, yang menakutkan. Itu bukan hanya di film, di lokasi syuting pun seperti itu. Jadi punya aura yang luar biasa, itu kan. Jadi nggak ada istilahnya kalau lu berani nyentuh Susana tuh nggak ada gitu lah. Berani nyenggol Susana tuh nggak ada. Apalagi setiap ucapan yang kita mau omong sama Susana pun diatur. Jadi jangan sampai Susana tuh tersinggung dengan ucapan itu. Sampai setakut itu orang-orang sama Susana itu. Tapi di rumah justru menjadi sosok yang sangat lembut. Luar biasa gitu. Jadi jungkir balik lah perbedaannya gitu. Oke. Iya. Itu apakah Mas Cliff sebagai seorang suami mencoba untuk kayak kalau ketemu emang Susana seangker itu terus mencoba menjelaskan enggak kok di rumah enggak, biasanya kan gitu kan? Di lokasi syuting mereka nggak ada yang berani nanya, saya juga nggak pernah cerita gitu loh. Jadi saya baru bercerita apa adanya ya setelah Susana itu sudah meninggal baru saya bercerita kalau Susana tuh kesehariannya seperti ini di rumah, di lokasi syuting tuh seperti ini. Waktu Susana masih ada selama kita syuting bareng itu nggak ada yang berani tanya itu. Sisi lain mungkin terkait keibuan gitu kan. Apa sosok momen-momen keibuan apa yang menurut Mas Cliff itu membekas gitu, bahkan anak-anak juga. Sependapat. Jadi Susana itu seorang ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga itu bukan cuma anak, bukan cuma kepada suami, tapi kepada keponakan dan saudara-saudara, kepada sepupu dan lain-lain itu sangat memperhatikan. Jadi Susana tuh rela berkorban apa saja, yang penting mereka tuh bahagia. Jadi kadang-kadang mereka juga berpikir gini ya, maaf ya, sangat sensitif gitu. Susana syuting sekian puluh film, uangnya kemana sih? Kok nggak kelihatan uangnya? Karena uangnya habis untuk mereka gitu. Jadi setiap kali syuting film itu dapat sekian tuh, itu udah habis untuk saudara-saudara, keponakan, anak, dan lain-lain itu habis untuk mereka. Jadi sangat-sangat bertanggung jawab dan memperhatikan kehidupan mereka. Ya, naluri ibu. Iya. Sesungguhnya muncul ya kalau tanggung sudah jawabnya di situ luar biasa gitu. Mas Reza sendiri kan Susana diperankan oleh karakter Mbak Luna Maya gitu. Bagaimana cara Mas Reza untuk bisa mengenal karakter Susana ini? Saya menonton tentu film-filmnya gitu ya, zaman kecil gitu. Semoga Gen Z ini nonton juga. Kemudian di luar itu tentu saya ingat banget ada satu dokumenter tentang Bunda gitu ya, yang saya tonton. Dokumenter itu memperlihatkan bagaimana kiprahnya sebagai seorang aktor yang luar biasa, tapi juga sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, relasinya dengan keluarga dan lain-lain. Ya, menurut saya itu juga menjadi bahan untuk sekedar mengetahui lebih jauh gitu. Tapi di luar itu ya bersama Luna Maya semuanya berjalan dengan sangat baik sih selama proses syuting. Saya rasa Luna adalah aktor yang sangat profesional. Pekerjaannya berperan sebagai Susana bukan pekerjaan yang mudah. Iya, karena make up-nya lama ya katanya. Make up-nya 4,5 jam. Berarti setiap hari. Setiap hari dihapus make up-nya. Dan itu piece by piece. Ya, jadi dagu sendiri, hidung sendiri, bibir sendiri, tulang, pipi dan jidat dan segala macam. Jadi prosesnya sangat panjang. Dedikasi yang luar biasa dari Luna. Bahkan dia berusaha mendekati sekali karakter suaranya Bunda Susana, cara bicaranya yang khas gitu ya di film gitu, yang coba diinterpretasikan oleh Luna. Jadi saya rasa Luna bekerja sangat keras dan luar biasa sekali sih. Saya sudah pernah bekerja sama dengan Luna sebelumnya di film yang berbeda, jadi tidak ada kendala bagi kami untuk kemudian harus bagaimana berupaya mencari pola kerja sama supaya baik gitu, nggak ada kesulitan sama sekali, sangat kooperatif. Tapi Mas Reza sama juga nggak sih kalau mendengar nama Susana tuh yang terbersit itu langsung pasti mungkin mistisnya gitu? Saya nggak.
Oke. Karena buat saya sebagai seorang pemain, saya melihat karakter Bunda itu semenjak film pertama. Bunda yaitu film karya Usmar Ismail, makanya Bunda Susana bahkan di filmnya tuh masih memperkenalkan gitu ya, introducing Susana gitu, itu tahun berapa? 58. 58 ya. Ya, Asrama Dara. Asrama Dara. Jadi buat saya she's not a queen of horror buat saya. Bukan hanya itu. Itu predikat yang muncul kemudian atas kesuksesannya memerankan film-film horor yang luar biasa meledak itu kemudian menjadi sangat ikonik gitu ya. Tapi sebelum itu Bunda udah berkarya buat film Indonesia. Tapi meledaknya karena horor gitu. Ya bisa dibilang begitu, tapi di usia-usia mudanya juga film-filmnya luar biasa. Kerja sama-sama Usmar Ismail tuh nggak main-main. Itu bapak perfilman Indonesia itu. Jadi buat saya tuh kekaguman saya, seperti halnya ternyata saya baru tahu Ibu Christine Hakim aja kagumnya luar biasa sama Bunda Susana. Pernah menulis sesuatu tentang pendapat beliau tentang Bunda Susana. Dan legend sekali sampai sekarang nama itu tetap abadi gitu kan. Abadi, dan bayangkan ya, sebuah nama tokoh sebesar Bunda masih memberikan ruang bagi kami generasi penerus untuk bisa berkesempatan berkarya. Kalau kita pikir-pikir lagi, dari antara rangkaian 1, 2, 3 film yang terbaru yang kemudian diperankan Luna Maya, ada berapa banyak orang yang berkesempatan untuk kemudian berkarya bersama. Padahal orangnya udah nggak ada. Tapi berkat keberadaannya, karya ini bisa terjadi juga. Jadi saya pun, Bunda tuh kayak membuka jalan buat banyak orang. Tidak hanya manusia, tapi perjalanan film Indonesia. Bunda Susana membuka peta perjalanan film horor untuk kemudian hari ini kita mungkin punya film-film horor yang secara kualitas semakin baik dan lain-lain. Di sisi lain, ada seorang Susana yang making the pathway, opening the doors gitu ya, for all of this generation can walk. Bahkan ketika beliau sudah nggak ada pun dia masih harum namanya, masih punya ruang-ruang untuk melestarikan itu. Tapi karena memang selama ini identik dengan horor, apakah memang betul nggak sih kalau mau syuting dulu Bunda Susana itu memang harus ada ritual-ritual khusus, dan apakah itu juga terbawa di film ini? Kirain tahu. Mungkin di film juga harus ada ritual yang sama kayak gitu. Iya, kalau ada di film yang kemarin yang di Sundel Bolong, saya kasih tahu Luna, untuk kebiasaannya Bunda itu selalu pakai bunga melati. Jadi kamu boleh lihat setiap filmnya Susana tidak ada yang tidak pakai bunga melati. Ini memang harus suatu keharusan. Apalagi seperti untuk balas dendam, kalau kita lihat di film-filmnya Bunda itu, sebelum balas dendam itu Bunda pasti makan bunga melati dulu. Itu kan ada ciri khasnya, dan itu juga dilakukan sama Luna Maya gitu kan. Jadi penonton juga tahu kebiasaan Bunda seperti itu, jadi kamu mengulangi lagi di situ. Jadi saya berharap juga penonton lihat, oh ya Susana juga melakukan itu, gitu kan. Memang ada ritual-ritual khusus yang dilakukan Bunda dengan berpuasa, dengan meditasi dan lain sebagainya untuk setiap judul film yang akan diperankan. Tentu saja meditasi, pantangan dan puasanya itu lain-lain gitu ya. Jadi kalau orang lihat Susana di film, katakanlah dia main film Sundel Bolong gitu, itu yang dilihat bukan Susana ya kan, yang dilihat ya Sundel Bolong itu. Kita lihat, tanya penonton yang kamu tonton siapa, itu Sundel Bolong yang kita lihat, bukan Susana. Dia main film Nyi Blorong. Mereka berpikir itu adalah Nyi Blorong yang sebetulnya mereka tidak terlintas bahwa itu yang sedang memerankan adalah Susana. Jadi hasil dari ritual di sini bukan ritual mengundang jin dan setan, itu bukan. Itu dengan tetap minta izin pada Tuhan, tapi dengan puasa, dengan tirakat, dengan pantangan seperti itu, supaya Susana bilang, aku mau penonton datang ke bioskop mengeluarkan uang, mereka tidak kecewa. Itu pesan beliau dari dulu. Komitmennya ya. Iya betul. Jadi jangan sampai penonton udah ke bioskop kecewa, pulang menyesal. Penonton itu ke bioskop membawa masalah di rumah tangganya. Tapi begitu dia masuk ke bioskop, masalahnya semua hilang. Entah itu mau 1 jam, mau 2 jam, yang penting hilang dulu masalahnya. Mereka happy dulu. Itu yang aku mau. Kalau untuk yang santet di atas dosa ini, ada ritual-ritual yang berbeda nggak atau?
Masih sama seperti itu. Kalau di film ini saya nggak tahu ya, Luna melakukan apa, tidak tahu. Tapi sebelum kita melakukan syuting itu, tentu saja kita seperti napak tilas ke makamnya makam. Susana, ke tempat dulu Susana melakukan meditasi. Istilahnya kita berdoa juga, kita minta izin ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang kudu nuwun lah gitu. Kudu nuwun. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak main langsung ngegas aja gitu, enggak gitu. Jadi ada persiapan yang matang untuk itu. Dan selama proses syuting juga sebenarnya alhamdulillah nggak ada kejadian yang aneh-aneh sih. Nggak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang gimana-gimana ya. Maksudnya Luna secara fisik juga prima gitu. Jadi nggak ada, maksudnya sebagai yang berperan sebagai Susana, rasanya semuanya cukup berjalan sangat lancar. Ada satu kejadian yang sempat terekam sama saya. Ada waktu adegan di pemakaman umum, waktu ada mobil dibakar itu. Oh iya. Yang Iya, Itu dibakar beneran itu. ya? Kenapa? Dibakar beneran? Beneran. Ya, mobil Semua itu efeknya dibakar. asli. Saya shoot pakai HP saya dengan tujuan saya mau kasih lihat anak saya nih lah, mobil dibakar, diledakin itu seperti ini itu kan. Saya ngerekam pakai HP. Itu sebelum acara ledakan itu terjadi, ada suara masuk. Suara di handphonenya Ya, Mas Clay ya? jadi suara dari pemakaman itu ada seorang perempuan sedang menjerit atau sedang menangis. Begitu saya tunjukin sama Pak Kinoy, sutradaranya, dicek di sound-nya itu tidak masuk. Tapi di HP saya suaranya masuk itu. Jelas suaranya. Mungkin saat itu yang nonton bukan kita aja ya. Tidak Itu ada yang ikut ada menonton. pengalaman horor yang saya alamin sendiri di situ terjadi gitu. Tapi kalau dilihat dari trailernya itu bukan cuma horor ya, tapi ada actionnya juga. Ada, iya. Iya, memang Pak Sunil sepertinya sebagai produser sudah mendesain ini sejak awal bersama Kinoy gitu ya sebagai director dan production team tentunya untuk mendesain satu film berangkat dari IP yang sudah sangat populer untuk di-elevate jauh lebih modern. Modern itu dalam artian skalanya memang lebih besar, lebih dinamis ceritanya karena melibatkan begitu banyak adegan-adegan yang sangat eksplosif, kental dengan action tuh dalam artian dinamis sekali adegan-adegannya. Drama yang digarap sedemikian rupa, karakter Mas Cliff yang sangat menarik dengan geng-geng di sekitarnya gitu ya dan lain-lain. Jadi menurut saya memang mungkin kalau kita ngomongin dari yang pertama kedua apa sih yang membedakan dan kenapa sih orang harus nonton film ini, karena kita punya satu cinematic experience yang mudah-mudahan bisa ditawarkan ke penonton dan ini memang hanya bisa dirasakan kalau nonton di bioskop. Iya, mungkin kalau di bioskop kan audionya lebih Beda clear, banget. lebih tajam. Gitu ya. Dan Oke. ini sound design-nya, production design, efek visual luar biasa. Dan itu semua diperankan oleh masing-masing aktor, nggak ada stuntman ya? Tentu ada stuntman. Oh, oke. Kalau adegan-adegan yang berbahaya pasti ada. Terlalu ekstrim Iya, ya, pasti ya? ada gitu. Saya juga baru pertama kali ngalamin berdiri dekat mobil yang kemudian diledakkan gitu dengan jarak mungkin sekitar jarak amannya ya. Mungkin 20 meter gitu. Saya baru pertama kali tuh ngerasain panasnya ternyata nyampe ke muka itu luar biasa tuh. Itu jauh ya dari ledakan 20 gimana meter ya? agak deket lah. Wah tuh melihat itu diledakin tuh saya udah sempet panik tuh antara kayak nih jangan sampai kita jadi berita nih. berita gara-gara ledakan ini nih, gitu kan. Gak lucu banget gitu. Alhamdulillah berjalan, safety-nya luar biasa. Tim safety-nya sih luar biasa sih. Luar biasa. Syutingnya dilakukan di beberapa tempat atau? Di Pangandaran. Di Pangandaran, tapi di beberapa titik. Banyak lokasi. Banyak sekali lokasinya, tapi Jadi semuanya di Pangandaran. lokasinya itu tidak membosankan. Jadi berpindah-pindah gitu. Oke, kalau aku ngeliat di trailer, balik lagi nih ke trailer, Mas Cliff tuh kan sangar banget tuh ya, Yeah. make up-nya lebih ke kayak pirate semua gitu kan. Nah itu apa challenging memerankan karakter Bisman? Saya setidaknya harus mengimbangi Bisman yang pertama dan yang kedua. Kalau bisa saya harus lebih baik dari Bisman yang pertama dan yang kedua itu. Karena kalau saya main di bawah Bisman yang pertama, kedua itu, pasti penonton kecewa. Ya kan? Iya. Pasti. Jadi Bisman dulu sudah bermain dengan sangat baik. Saya setidaknya harus bisa mengimbangi perannya Bisman yang dulu itu. Makanya saya juga terima kasih sama Bunda Dewi. Waktu Pak Sunil mencari peran untuk Bisman itu kan belum dapat gitu ya.
itu Bunda Dewi yang ngasih tahu gimana kalau Mas Cliff aja. Pak Sunil sempat ragu gitu, bilang, Mas Cliff, yang benar Bunda, iya Pak, percaya sama saya, gitu kan. Benar ya Bunda ya, benar Pak, percaya sama saya, sudah cocok Mas Cliff. Nah, akhirnya saya dipanggil itu, ya mereka juga lihat saya juga dengan penampilan seperti ini ya biasa saja gitu kan, kayaknya masa iya Bisman kayak gini gitu kan. Tapi ya ini kan belum di make up Pak, belum dikasih efek, belum dikasih ini, belum dikasih kostum, belum dikasih rambut apa segala macam. Sampai Pak Sunil, rambutnya gimana? Saya kasih contoh, ini saya punya salah satu foto yang rambutnya panjang apa gini. Nanti di make up begini, wah keren juga, nggak nyangka. Begitu saya di make up, dikasih kostum, keluar dari ruangan kostum, Pak Sunil tuh sempat bengong lihat itu. Yang benar ini. Jadi berubah banget. Jadi orang nggak ngenalin saya. Bahkan anak saya saja, saya kasih tunjuk fotonya, ini siapa? Oke. Ini siapa? Ini papa. Papa kok kayak gini? Oke, berarti makeup artisnya tepat nih. Luar biasa. Dan itu saya di make up itu 1 jam lebih ya, kadang-kadang 1 jam setengah, 1 jam seperempat. Itu buat saya saja sudah pegel. Pegel ya. Apalagi Luna 4,5 jam. Mau wedding aja kadang cuma 2 jam lah ya. Nah. Ini 4,5 jam. Ya, ini saya 1,5 jam aja udah bisa gitu. Udah mulai gerah. Iya. Tapi latar yang dihadirkan tuh sekitar tahun 80-an ya? 80-an. Oh, gitu. Ya. Gimana Mas Reza dan Mas Cliff mempelajari karakter orang di tahun 80-an? Kan pasti cara gesture beda, cara ngomong mungkin juga tone-nya agak beda gitu. Gimana? Saya merasa kalau ngelihat dari footage sebenarnya sih yang membedakan biasanya istilah-istilah gitu ya. Tapi kalau secara gestur, saya juga ngelihat video-video misalnya kayak kita ngomongin gestur masyarakat di era 1920-an gitu ya. Ada banyak gestur yang sebenarnya sangat relevan aja dengan zaman sekarang gitu. Jadi nggak specifically juga gitu 80-an kemudian kayaknya mungkin buat Gen Z kayaknya 80 tuh terdengar lawas kayak banget lama, kan. deket ya. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu banget juga sih. Artinya saya nggak merasa melakukan banyak hal untuk menyesuaikan dengan tahun itu selain daripada tentu kostum biasanya dan skripnya juga memang bahasanya bukan bahasa sekarang. Bahasa baku ya? Bahasanya cukup baku ya, Mas Cliff ya. Betul. Urutan tata bahasanya juga berbeda. Mungkin penyesuaiannya di situ aja sih. Kalau Mas Cliff sendiri? Kalau buat saya kebetulan nggak sulit karena saya juga hidup di tahun 80-an. Jadi saya tahu tahun 80-an itu seperti apa. Lebih kembali ke masa muda aja ya. Oh, 80-an dulu saya seperti gini. Dan kemudian setelah saya tahu dapat peran sebagai Bisman itu, ya saya tentu saja muter kembali film Santet yang pertama dan yang kedua, terutama perannya Bisman itu saya lihat seperti apa sih Bisman di situ. Dia punya cara bicara, gayanya dia seperti apa ya. Seperti ini. Udahlah ya. Saya sebagai seorang aktor ya harus bisa memerankan itu. Dulu siapa yang memerankan ya, Mas? Jagat Kirana, orang Bali dari pariwisata Kota Bali. Oh. Namanya Jagat Kirana. Sekarang. Dan itu banyak orang berpikir kalau mukanya Pak Jagat itu kan di make up, dikasih karet apa segala macam. Tidak, itu muka asli. Muka aslinya Pak Jagat itu seperti itu. Jadi kayak semacam dia kena kanker kulit. Jadi kena kanker kulit, mukanya itu jendol-jendol gitu-gitu. Nah, orang selalu berpikir, wah make up-nya keren. Itu bukan make up, itu muka asli itu. Wow. Ikonik banget soalnya karakter Bisman tuh ikonik banget. Saya aja tuh waktu pertama kali syuting ya sama Mas Cliff gitu, saya sempat kaget tuh ngelihat transformasinya dan maksudnya, wah Mas Cliff jadi Bisman kayak gini, itu kan pembawaannya. Garang. Waduh. Beda banget. Saya diangkat kayaknya kelar ya. Tabok sekali, bubar langsung. Dan senang sih, buat saya pribadi saya senang banget Mas Cliff akhirnya dapat satu peran di film ini yang menurut saya sangat vital. Karena perannya Mas Cliff di film Susana Santet Dosa di atas Dosa ini itu besar sekali. Utama banget ya. Iya, jadi maksudnya sebagai karakter antagonis gitu ya, peran Mas Cliff itu besar gitu dan itu buat saya mungkin ini kayak
karena saya menonton Susana kan masih kecil ya. Iya, Terus sama. ngeliat Mas Cliff kemudian bertransformasi dan main satu film juga pasti seneng gitu rasanya. Wah, akhirnya bisa satu frame. bareng Cliff Sanggra, man, legend, gitu kan. Sama begitu aku main juga Reza men. Sama-sama gitu kan, sama adore kayak gitu kan. Tapi dari kehadiran film Susana ini ada warna baru yang ingin dibawa nggak sih di dunia film horor? Karena biasanya horor kan banyak gitu kan, yang menjadi pembeda dari Susana ini. Pertama kualitas. Mungkin nanti Mas Cliff akan bisa jelaskan juga kenapa itu aku bilang kualitas. Kedua, menarik sekali melihat film Susana di mana Susananya juga kali ini tidak ditampilkan menjadi hantu atau makhluk tertentu gitu ya. Jadi itu yang luar biasa sih. Ada sesuatu yang fresh, segar, kemudian tawaran cinematic experience yang luar biasa, efek visual yang sangat stunning gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menarik buat masyarakat untuk menonton. Oke. Jadi Mas Cliff sendiri? Ini film juga persiapannya tidak main-main. Apalagi produser kita Pak Sunil Soraya, orangnya sangat perfeksionis gitu. Jadi hal kecil sedikit pun tidak mau minta diulang. Jadi kadang-kadang kita di lokasi syuting pun kadang-kadang suka deg-degan. Nanti kita sudah syuting 1 harian, bahan dikirim ke Sunil, kita udah nunggu deg-degan nih. Approve nggak dia? Oh. Kalau dia nggak approve, nggak diulang besok. Ulang lagi. Ulang. Wah. Diulang. Retake. Walaupun dengan efek yang tadi. Nggak peduli. Nggak Pokoknya peduli. dia minta. Dia nggak peduli biaya, nggak peduli. Pokoknya saya minta di retake. Dan saya mengalami itu. Keren. Saya mengalami syuting dari pagi sampai sore itu, sampai maghrib itu, sampai kira-kira setengah 6, jam 6. Udah capek, setengah mati, suara saya udah habis gitu kan. Toto pulang perjalanan di mobil, kebetulan ada Bunda Dewi di belakang saya, Sunil telepon. Bunda, ini. Aku minta di retake. Mati gua. Balik lagi. Di retake tuh adegan tuh 1 hari. Oke. Ya itu seperti itu, luar biasa. Jadi kita di lokasi syuting deg-degan gitu. Jadi kita betul-betul harus menampilkan yang perfect supaya Sunil tuh puas. Coba kalau kita nanggung, pasti di retake. Jadi sampai benar-benar harus sampai kualitas. Sampai kualitas yang dia mau. Iya. Sesuai dengan keinginan Mbak Susana juga kan. Kalau Iya, betul. orang Susana datang, juga seperti itu. keluar harus memang Iya, kalau puas. Susana kalau cerita tidak seperti ini, lebih baik gua kembaliin uang kontrak. Oh. Seperti itu. Dan itu pernah kejadian? Iya, kejadian. Betul, berapa produser yang uang dikembalikan Mas Susana, betul. Jadi, itu ada beberapa perusahaan film yang dikembalikan uangnya Mas Susana karena Susana tidak mau, bahkan sempat udah jalan syuting, Susana tuh pulang dari lokasi syuting, nggak mau ngelanjutin itu film ada. Karena tidak cocok dengan apa yang diminta sama Susana. Standar kualitinya beda. Ya. Oke. Tapi berarti film ini kan sebenarnya ada sosok dari Susana. Ada memang cerita tentang dendam dan ilmu hitam seperti itu kan. Iya. Dari Mas Reza dan Mas Cliff sendiri, harapannya untuk penonton, dia tuh keluar untuk lebih mengenal atau mengenang sosok Susana atau mungkin dapat message dari pelajar untuk menghindari ilmu hitam itu? Kalau untuk mengenang udah pasti ya, dari di judul filmnya juga udah clear Susana, gitu ya, udah Susana. Tapi bahwa kemudian pengalaman menonton film ini yang mungkin saya sangat berharap bahwa penonton bisa bawa pulang keseruannya, kemudian bisa membawa cerita. Paling asik tuh kalau habis nonton film Susana tuh kan kita cerita sama teman, wah tadi tuh filmnya adegan ini gue suka banget, adegan ini keren banget. Justru obrolan santai itu yang mudah-mudahan akan terus menarik penonton untuk penasaran dan menonton filmnya di bioskop. Gitu. Dari Mas Cliff, message Jadi, yang ingin disampaikan. saya kasih message untuk penonton itu, kalian akan menyesal kalau melibatkan film ini. Oke. Jadi bukan saya mau promosi, tidak, tapi saya sendiri lihat dan banyak-banyak komentar dari orang-orang yang sudah melihat filmnya ini. Ini film dengan sesuatu yang lain banget, yang betul-betul film ini dibuat dengan kesungguhan, dengan biaya yang mahal juga. Pokoknya kalau film ini tidak ditonton, kalian akan menyesal. Gitu. Karena film ini luar biasa, bagus banget. Saya sebagai pemain, kalau saya bilang film biasa, ya biasa, bagus ya bagus. Kalau ini film sangat-sangat bagus. Oke, walau ada jump scare-nya, ada nilai tradisi juga ya berarti kan? Jump scare-nya sebetulnya nggak banyak di film ini, tapi lebih banyak
drama dan balas dendamnya itu, ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada jump scare seperti film hantu tiba-tiba jeder gitu, nggak seperti itu. Gitu. Tapi ngomongin balas dendam, apakah di kehidupan nyata Mbak Susana tuh gimana nih kalau ada orang yang menyakiti gitu? Kalau Susana lebih banyak berdoa, membalasnya dengan berdoa, karena kehidupan nyata sama di film kan sangat-sangat jauh berbeda. Kita nggak, biarpun banyak yang tidak suka sama kita, ya kita masa bodoh gitu lah. Kita biarin aja, biar Tuhan yang balas gitu kan. Oke, jadi ini film, ya kalau Susana kita mau bikin di film masa kita bilang biar Tuhan yang balas, penonton kecewa dong. Iya, film religi kan. Oke. Nah, satu kata dari Mas Reza, Mas Cliff untuk film Susana kepada Okezoners. Satu kata. Menyentuh. Kalau Mas Cliff? Bagus banget. Bagus banget. Ada dua dong itu. Bagus. Banget. Satu-satu ya. Satu-satu. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin bisa kasih mungkin ajakan pada Okezoners untuk penonton. Halo Okezoners, ada Mas Cliff dan kami berdua, saya Reza Rahadian, ingin menyampaikan bahwa jangan lupa saksikan film Susana, Santet Dosa di Atas Dusta. Kapan, Om? Tanggal 18 Maret di seluruh bioskop di Indonesia. Yes. Oke, jangan sampai kelewatan. Nanti kita nonton bareng-bareng Okezoners. Thank you, Mas Terima Reza, kasih. Mas Thank you Cliff. so much. Sudah mampir ke Okezon. Ya, Sehat makasih, selalu dan makasih. semoga lancar Thank you. puasanya. Amin, Bye-bye makasih. Okezoners. Siap.